Kalau Anda coba perhatikan, pernah ada yang KPR rumah? Coba angkat tangan. Aduh, ada satu bulan ini malu-malu yang lainnya ya. Padahal dia mas, nggak banyak 1 miliar gitu kan. Nanti coba perhatikan, kalau Anda sudah KPR, terus bulan tertentu Anda mulai seret rezekinya, mulai 2-3 bulan agak sulit dibayar. Ini saya akan buka, kenapa terjadi seret? Ya, nanti akan saya ronron sebelum terjadinya Anda deal dengan KPR. Jangan lupa sahabat semua, subscribe karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa like dan share ke semua grup WA dan Facebook Anda. Semoga yang menge-share ke semua grup WA menjadi amal kebaikan Anda di akhirat nanti. Sukses selalu, salam dahsyat, salam luar biasa. Lamaran, alhamdulillah ya. Jodohin aja sama Pak di depan nanti. Sekalian resepsi. Oke. Coba perhatikan, kalau Mbak punya hutang di sini, Mbak siapa sih namanya? Apri. Ah? Apri, a priori ya. Oke, Mbak Apri. Kalau Anda punya masalah hutang, ya kalau tawarkan coba. Ini kan namanya, ini masalah. Masalah itu nanti ada dua, Bu. Ada kalau punya masalah orang itu senang, ada yang stres. Sebenarnya Allah menawarkan itu dua, tergantung Anda. Anda bisa senang karena punya ilmu, Anda stres karena Anda punya ilmu. Tatkala Anda punya masalah apapun itu termasuk hutang, Allah itu sebenarnya menawarkan di sini. Tatkala Anda senang, maukah kau bersyukur? Di sini kuncinya. Tatkala Anda stres, maukah kau bersyukur? Nah, kita tatkala punya masalah, kepinginnya bahagia terus loh. Dan tatkala Anda bahagia, itu juga ujian. Jadi coba bayangkan, ada namanya air manis. Kenapa air itu manis? Karena Anda pernah mengenal namanya air yang pahit. Jamu gitu loh. Paham? Coba kalau seumur hidup Anda merasakan manis terus, Mas, pahit itu kayak gimana? Nggak bisa menikmati. Benar nggak? Coba kalau di sini semua perempuan, Mbak Sinta, laki itu kayak apa sih laki-laki? Dia nggak akan kenal. Iya, karena di dunia cewek semua, benar nggak? Coba, kenapa Anda kenal senang? Karena Anda pernah stres alias tidak bahagia. Coba kalau dari hidup tuh, masa lahir itu nggak gitu kan? Lagi pahit, ketawa melulu. Nggak indah dunia ini. Malah bertanya, Mas, stres itu kayak apa? Kan hidupnya senang terus. Enak nggak dunia? Allah menciptakan dua, semua berpasangan. Ada laki, ada perempuan, ada siang, ada malam, ada pahit, ada manis. Di antara kedua itu, kata Allah, maukah kau bersyukur? Jadi nanti, satu ilmu pertama untuk mereka masalah hidup, perhatikan, ilmu syukur. Ada di surat Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi sekalian tatkala Anda punya masalah, ambillah yang ini, nggak usah stres. Tapi tatkala Anda mau bicara senang, bicara bersyukur, harus punya ilmunya dulu. Kalau nggak punya ilmu, bin salah bin Anda tetap stres. Sekarang saya bertanya gini, tatkala Anda punya hutang, kecilin dikit Pak. Tatkala Anda punya hutang, Anda biasa kalau sudah sholat, doanya kan gini, sudah pikir doa sambil memelas. Ya Allah, lunasi hutang hamba, selesai masalah kami. Gede banget ya. Lah iyalah. Kan doanya kayak gitu. Mbak Apri coba tersenyum. Tuh, Bapak kamera tersenyum coba. Nah, gitu. Ngerjain juga ya. Enggak. Coba kalau Anda tersenyum, itu sebenarnya awal Anda mau dikabul doa. Jadi meskipun hutang 1 miliar, 500 juta, 100 juta, senyum aja gitu loh, enjoy aja gitu loh. Hutang nggak akan kemana-mana. Jadi sebenarnya yang bagus doa itu seperti ini. Pertama kalau doa itu awali dengan istighfar, astagfirullahaladzim 5 menit. Terus sholawat sama Nabi 5 menit. Ya, terus baru doa. Doa boleh yang pakai bahasa Arab, tapi diharapkan kalau bisa Anda paham. Robbana tulang busana, apa artinya? Rado, pahami. Nah iya kita tuh amin, amin, amin. Itu Anda beriman tapi nggak berilmu. Iya, baca tuh kumpulan doa-doa, pahami, oh artinya. Akhirnya Anda jadi orang berilmu. Itu loh, Indonesia itu banyak, kurang sekali orang-orang berilmu. Banyak kan beriman, tapi kurang berilmu. Karena paham, Anda menghayati itu doa. Ya, pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Doanya kayak gini sambil senyum. Ya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Saya senang sekali, saya bahagia sekali punya utang 1 miliar ya Allah. Emang harus kayak gitu. Nih, yuk, saya ngomong sampai sore nanti pakai logika Anda. Saya mau bicara tentang logika.
Kalau ada orang datang tamu ke rumah Anda mengeluh, enak gak sih dengarnya? Aduh, barusan aku ketipu ya. Udah ngeluh gitu. Kata orang ini datang kok ngeluh-ngeluh, ngapain kan gitu. Kita kan jadi jengkel. Oke, orang pertama. Orang kedua, kayak habis mandi fresh gitu, seger lihatnya. Terus masuk pada Anda dan Anda juga lagi fresh, sama-sama bahagia. Wah Pak, makasih makanannya. Wah Pak, luar biasa ini Pak. Wah Bapak ini memang luar biasa, sudah ganteng, sukses, kaya, muda. Wah luar biasa pokoknya. Kalau Bapak dipuji kayak gitu, enak gak sih dengarnya? Dalam hati Mas seumur hidup baru ada yang muji sampean baru kali ini. Ya, coba kalau Anda dipuji, enak sekali. Nah bagaimana Anda bisa memuji Allah gitu loh? Bersyukur dengan kondisi apapun. Yang penting satu yang perlu Anda syukuri, Anda masih hidup. Kalau Anda tidak bersyukur, tatkala Anda hidup. Kalau bersyukur kenapa masih hidup? Tandanya Allah masih percaya sama Anda. Kalau Allah nggak percaya sama Anda, dari minggu kemarin udah meninggal, serius. Iya. Terus kamu rata percaya lagi, tabrakan kayak apa, kayak serangan jantung, bebas. Bebas bagi Allah, gampang. Makanya yang ada di sini bersyukur. Tandanya Allah akan memberikan hidayah pada Anda hari ini sama Anda semua. Amin. Ya. Jadi tatkala Anda dikasih hutang, nih. Kalau Anda ini pinter ya, ini bodoh. Dalam artian ya, pilih. Ini otak mana? Ya otak kiri, otak kanan lah. Jadi tatkala Anda punya hutang, gara-gara Anda punya hutang, malah kerjanya maksiat, sholat lalai, ora duha, ora tahajud dan sebagainya. Anda dapat nilai 2. Itu dari hasil ujian. Ujiannya berapa hutang? Tatkala Anda punya hutang, malah rajin sholat, duha, tahajud, sedekah dan sebagainya, Anda cek poinnya 10. Terus tiap tahun Anda 29 dikasih masalah lagi, mungkin nanti masalah suami. Umur 30 dikasih masalah anak, umur 31 dikasih masalah bisnis, semua setiap tahun sampai umur 60 tahun. Baru Anda di jumlah. Ternyata bodoh Anda mungkin 253 checkpoint. Kebaikan Anda 532. Ini bagian malaikat yang itu. Nah kalau kayak gini, oh ternyata Mbak banyak kebaikannya. Baca di surat Al-Qari'ah. Kalau kamu banyak kebaikannya, Anda akan masuk namanya surga. Itu juga tuh ayatnya. Kalau kamu banyak kejelekannya, kamu akan masuk neraka. Jadi sukses atau tidak, Anda masuk surga atau neraka tergantung Anda mensikapi masalah. Paham? Dan selama ini kenapa satu kunci poin yang membuat Anda, kenapa masalah nggak beres-beres? Satu, karena Anda mengandalkan ikhtiar dulu di awal. Paham? Jadi kalau Anda kalau punya hutang, ya udah kerja keras banting tulang sampai tulangnya patah gitu kalau perlu, sampai ngelembur sampai malam gitu kan. Ya dapat duit. Tapi kenapa tadi Anda kan pakai polanya gini, ikhtiar, tawakal, benar nggak? Ikhtiar mati-mati. Kalau kejeduk tembok, jeduk gitu kan. Ya Allah, kenapa masalahku nggak beres? Kata Allah, Pak, kemana aja kemarin kok baru ingat saya? Kata Allah gitu. Kemarin kemana aja? Ya tadi selalu udah lalai dan sebagainya. Baru tobat, baru ingat saya. Ya nggak ada yang salah sih. Tapi 4 tahun kemarin kemana wae? Ya iya Pak, banyakan maksiat, banyakan kayak gitu-gituan. Ya sudahlah, Allah itu ingat, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Untung tatkala maksiat langsung mati. Ini masih tobat, alhamdulillah. Ya, syukuri. Jadi ingat, penentunya di sini. Jadi kalau punya masalah, pertama wajib disyukuri. Ini agak aneh ya. Jangan jadi gini. Terutama yang maaf ya yang perempuan, biasanya banyak problem. Saya punya komunitas sudah ratusan. Itu ini terakhir nanti saya tawarin juga bagi yang mau ya. Ada yang konsultasi, waduh Pak, suami saya selingkuh. Tahu nggak saya jawab? Pas mau cerai juga. Bu, gini Bu, coba Ibu, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Allah suami saya sudah selingkuh. Ayo, nggak mau toh? Itulah Indonesia. Kita jarang mensyukuri apa yang diberikan Allah. Sekarang pertama kalau beresin masalah satu kunci, syukuri dulu. Contohnya, alhamdulillahirobbilalamin, terima kasih ya Allah, barusan apakah aku hilang? Terima kasih ya Allah, barusan saya ketipu 1 miliar. Coba Anda ungkapin aja dulu gitu loh. Syukuri dulu itu. Syukuri apa yang ada, gitu ya. Itu adalah anugerah, enak sekali tuh. Manusia kita di Indonesia itu pinginnya enak terus, itulah salahnya kita. Coba bayangin, tatkala Anda senang, yang bersyukur, tatkala stres bersyukur. Karena ingat, tatkala dari syukur itu akan melahirkan namanya pahala. Tatkala coba Anda nggak bersyukur, itu nggak ada pahala. Checkpointnya tadi kecil, gitu loh. Tatkala Anda punya masalah, terus Anda stres, tatkala stres, terima kasih ya Allah,
Jadi kalau ada masalah datang ke sini, mau ketipu kayak, mau tabrakan kayak apa, yes, makasih ya Allah, barusan mobilku hilang, gitu. Tatkala dia punya masalah, dia nggak lari ke polisi laporannya, enggak, santai aja gitu loh. Kenapa? Ya kalau punya ilmu enak, makasih ya Allah, baru mobil, coba kalau nyawaku sekalian. Iya dong, benar nggak? Karena mobil itu titipan. Akhirnya apa nih kalau orang berilmu gitu ngambilnya, makanya tak upgrade Anda menjadi orang berilmu. Ikhlasin aja, tenang gitu loh. Ada yang konsultasi itu, mobil Avanza di rental itu hilang. Saya ngomong, ya beneran. Tak tahu Pak, mobil Bapak itu di pojok ada, santai aja, lagi disembunyiin di garasi, santai aja Pak, relax gitu loh. Yuk, saya buka dulu. Tahu nggak yang membuat disimpan sama Allah? Satu, salahmu nggak benar. Nanti saya bongkar semua yang membuat kenapa Anda hutang nggak lunas-lunas. Dan kalau sudah ketemu, insya Allah Anda hutang lunas, sugih, soleh, kaya, dan insya Allah jadi ahli surga. Semangat, santai, gak usah stres menghadapi materi ini karena ini materi ringan ya, tapi mengena. Dan jangan lupa ya, nanti efeknya itu luar biasa hasil dari seminar ini. Nah, terus tatkala dia punya masalah, dia langsung ambil wudhu, sholat, zikir, baca Quran, sedekah. Karena tatkala datang itu teguran dari Allah. Lah kita langsung ikhtiar dulu. Maaf ya, kalau Anda selama ini punya hutang, selalu mengadakan ikhtiar di awal, kain kering, saya peres, keluarin nggak? Nggak. Sama tatkala Anda punya masalah, selalu mengandalkan ini. Kalau belum ke Allah sampai kapanpun, bahkan sampai meninggal pun nggak akan hutang, tak akan lunas. Percaya tidak percaya, pulang dari seminar ini, pulang dari pengajian ini, suatu saat ketemu orang meninggal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, 10 hari setelah meninggal tanya ahli warisnya, silakan dicek, maaf almarhum meninggal bawa hutang nggak? Oh bawa, gak usah ditanya harga, ini apa hutangnya. Boleh tanya nggak? Sering sholat tepat waktu di masjid nggak? Doa, tahajud, sedekah? Dia layak mati bawa hutang. Orang mati bawa hutang gak bisa masuk? Itu sudah takdir. Nah makanya bagaimana seminar ini merubah takdir Anda, takdir harian, takdir mingguan, bahkan kan takdir Anda untuk ke surga nanti ya. Selanjutnya Pak, yuk. Oh ya, lihatin videonya Pak. Semoga jangan ditiru ya perbuatan ini. Bukan Pak, ini paling bawah. Langsung terakhir. So much easier not to do this anymore. But for most of us, the sun comes up orang bunuh diri and ya. then, oh well, tomorrow is another day. Why he chose the bridge, I don't know. Maybe there's a certain amount of release from pain by pain. Maybe he just wanted to fly one time. Ya, setelah acara ini pastikan jangan sampai Anda bunuh diri, tapi Anda semakin dekat sama Allah ya, insya Allah. Jadi besok umpamanya cicilan datang, santai aja gitu loh, gitu ya. Terus kita lihat selanjutnya, yuk perbesar aja. Ini Pak, perbesar. Oke. Nih pesan dari kejadian tadi di surat Asy-Syu'ara ayat 30. Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu. Nyambung ya dengan video tadi. Perbuatan tanganmu, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Inilah Allah. Allah Maha Pengampun, Maha Pemaaf. Lo kitanya aja nih yang terlalu kurang ajar kan gitu. Kenapa terjadi sampai tadi bunuh diri? Karena tadi dia selalu memerankan akal. Allahnya nggak ada di sana. Ya, sebenarnya banyak video, cuma itu aja salah satunya ya. Oke, terus yang ketiga satu, dan kamu tidak akan melepaskan diri dari siksaan Allah di bumi, dan kamu tidak memperoleh pelindung atau penolong selain Allah. Jadi mintalah pertolongan kepada Allah, gitu ya. Oke, next Pak. Nih, punya masalah itu harus bersyukur. Di dalam surat Al-Baqarah kata di la syakartum
Sungguhnya jika kamu bersyukur, aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka aku adab dan sangat berat adabnya. Jadi kalau ada masalah, habis jatuh, lecet, habis ketipu, alhamdulillah ya Allah, terima kasih barusan aku sudah ketipu. Ungkapin rasa syukur itu. Jangan dibuat stres. Prinsip satu ya, tidak ada kejadian di alam semesta ini tanpa sepengetahuan Allah. Setuju? Kenapa dia tadi bunuh diri? Nanti saya akan bongkar ya, tolong diingatkan ya. Nanti di bab sedekah. Kalau Anda coba perhatikan, pernah ada yang KPR rumah? Coba angkat tangan. Aduh, ada 1, 2 nih malu-malu yang lainnya ya. Padahal dia mas, nggak banyak 1 miliar gitu kan. Nanti coba perhatikan. Kalau Anda sudah KPR, terus bulan tertentu Anda mulai seret rezekinya. Mulai 2-3 bulan agak sulit dibayar. Ini saya akan buka. Kenapa terjadi seret? Ya, nanti akan saya ronron sebelum terjadinya Anda deal dengan KPR. Ya. Terus, jadi masalah itu bagian dari nikmat Allah. Coba kalau kita senang terus, tidak akan mengenal namanya stres. Dan begitu juga siang terus, tidak akan mengenal malam. Jadi semua berusaha syukuri maka akan mendapat pahala. Jadi tatkala bersyukur akan melahirkan pahala. Jadi tatkala senang, maukah kau rajin sholat, duha, tahajud, sedekah? Tatkala stres, maukah kau rajin duha, tahajud, sedekah? Itu kuncinya dari Anda mensikapi masalah. Tapi saya bongkar nanti. Anda nggak saya suruh-suruh, tapi tanpa ilmunya nggak bisa. Ya, next. Pesannya seperti ini. Jika semua yang kita kendaki harus kita miliki, dari mana kita akan belajar tentang ikhlas? Itu di sini. Jika semua yang kita impikan harus segera terwujud, dari mana kita akan belajar kesabaran? Jika doa yang kita panjatkan langsung dikabulkan, bagaimana kita belajar tentang ikhtiar? Jika kehidupan kita selalu sehat, bagaimana kita dapat mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dekat? Tetaplah yakin dan percaya bahwa segala ketentuannya adalah terbaik untuk kita. Amin. Ya. Jadi kalau Anda sekarang berusaha mungkin cerai, nikmati. Hari ini nih di grup Malang lagi BBM-an dengan salah satu suami saya memutuskan hari ini untuk cerai. Alhamdulillah, nggak apa-apa, disyukuri. Ya, dan itu yang terbaik. Jangan melihat segala sesuatu ketetapan Allah itu, saya kepenginnya ini, saya ingin harus bersama, nggak bisa. Kalau menakdirkan dan ingat, itulah yang terbaik. Ya, next. Solusinya ini, tobat. 1 poin, coba evaluasi. Yang membuat hutang nggak beres-beres, masalah nggak beres-beres satu, karena kita masih punya dosa sama Allah. Jadi nanti akan ketahuan di mana masalah kita ini nggak beres-beres karena kita masih punya dosa sama Allah. Ya, ada pula di dalamnya untuk sungai-sungai. Nah, itu suatu solusi. Ya, next Pak. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Solusi. Solusi itu milik Allah, bukan milik manusia. Saya hanya perantara untuk membantu Anda bagaimana menemukan jalan itu, ya, dan memberinya rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Saya mendoakan besok sahabat semua yang lagi harus bayar cicilan dan sebagainya, nanti kita doakan bareng-bareng semoga besok ada jalan yang tak disangka-sangka. Amin. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah mencukupkan keperluannya. Sungguhnya Allah melaksanakan urusan dengannya. Sungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. At-Talaq 23. Next Pak. Ini surat Al-A'raf. Ini kita ngaji terus Pak. Al-Quran terus sumbernya, bukan Quran, Al-Quran. Jika sekiranya penduduk negeri ini beriman bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit. Bayangkan, saya mengajak nih warga Prokerto dan sekitarnya. Coba, kalau warga Prokerto rajin sholat, duha, tahajud dan sebagainya, insya Allah deh pada sugi soleh, insya Allah meninggal jadi ahli surga. Amin ya. Next. Maka bersabarlah kamu karena sungguhnya janji Allah itu, dan mohon ampunlah depan untuk dosamu dan bertasbihlah seraya memuji Tuhanmu pada waktu petang dan pagi. Tahu tasbih? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahadzim. Perbanyaklah memuji seperti itu, ya. Insya Allah segala urusan, bahkan nanti ada trik bagaimana Anda menghadapi rentenir, bagaimana Anda negosiasi supaya deal, ya. Di akhir saya ada tipsnya. Next Pak. Dialah yang memberikan rahmat padamu, para malaikat mohonlah ampunan untukmu, dan Dia mengeluarkan kamu dari kegelapan pada cahaya yang terang, dan Dia mohon penyayang kepada semua orang yang beriman. Jadi nanti akan saya kasih tahu, masalah itu akan datang. Bagaimana solusi pertamanya? Pertama, ilmu namanya akan saya terangkan, ilmu tentang syukur. Nanti setelah syukur akan ketemu namanya ilmu ikhlas. Setelah ilmu ikhlas, nanti saya jelasin tentang ilmu sabar. Kalau surga ketemu 3 ilmu itu, Anda akan ketemu namanya solusi. Kalau bahasa dalam Al-Quran, idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Yasin ayat 82, ya. Next. Masalah hanya HP tanpa sinyal. Semuanya pada punya handphone, ya. Coba bayangkan kalau handphone tidak ada sinyal. Ayo,
Bisa BBM-an nggak? Bisa SMS-an? Bisa telepon nggak? Sama. Anda sudah berdoa sampai berdarah-darah, ya Allah, ya Allah, gitu kan? Kok lunas-lunas, gitu kan? Jadi kenapa? Tatkala Anda berdoa, itu tadi nggak ada sinyal kurang, halo, Pak, ya, halo, nggak ada sinyal ya, nggak dengar, halo, gitu. Doa Anda seperti itu sekarang. Kalau yang kenapa belum kabul-kabul, kita nggak lunas-lunas, kayak gitu. Kenapa? Kayak gini nih. Anda itu di sini nih. Ini nggak bisa connect, ada penghalang. Penghalang ini namanya dosa. Nih kenapa doa nggak nyampe ke atas? Sinyal itu di sini. Penghalang sinyal itu nih, ini namanya hijab, penghalang. Jadi sekali lagi, kalau Anda mau bereskan masalah ini, Anda harus kerjasama dengan siapa? Nanti panitia tolong siapin kotak ya. Ini kita kumpulin nih, siapin nih. Anda harus habis-habisan bersedekah pada panti Nurul Huda ya. Kita siapin yang terbaik. Saya doakan benar-benar semoga hari ini besok dapat keajaiban yang luar biasa. Nanti dari pihak panti juga akan doakan Anda. Nah, kalau Anda mau beres masalah dengan kondisi banyak dosa, Anda harus kerjasama dengan anak yatim, duafa, panti asuhan, terus orang tidak mampu, dan lain-lain. Diprioritaskan mereka yang lagi belajar cari ilmu. Anda tatkala lagi punya masalah sebesar itu, kerjasamalah dengan mereka. Ini orang-orang yang nggak banyak dosa. Dalam artian mereka ngaji. Jadi orang-orang yang masih umur 17, 18 ya, umur 12, tapi mereka di panti, tapi ngaji gitu loh. Nah, tatkala Anda UGD, unit gawat darurat, besok mau disita, kerjasamalah dengan ini. Pesannya apa? Semoga hutang cepat lunas, semua keluarga jadi rukun dan sebagainya. Silahkan semua proposal Anda sampaikan ke sini dan jangan tinggal minta doa-doa spesial. Nanti pesan Anda akan sampai ke Allah. Allah akan terima pesan Anda.